kalau ada yang terkena COVID temannya atau gimana, diharapkan untuk menelpon perusahaan terus disuruh untuk libur. Karena di sini memang kondisinya lagi tinggi, terutama di daerah Tokyo, karena 3 hari berturut-turut mencapai 30.000 lebih. Itu di Tokyo saja loh ya, 30.000 lebih. Jadi untuk mencakup Jepang ya tidak menutup kemungkinan memang benar 200.000 kasus penularan per hari. Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edipeni, channelnya Kensuse dan X Magang. Oke, di video kali ini aku mau menambahi sedikit tentang video yang aku upload di kemarin. Nah, di video kayak kemarin aku ngebahas soal COVID di Jepang yang lagi tinggi-tingginya, karena hari Sabtu kemarin mencapai rekor tertinggi, yaitu penularan sehari mencapai 200.000 orang dari seluruh wilayah Jepang. Nah, di situ di video tersebut banyak yang komen, terutama dari netizen Indonesia yang berkomentar berita hoak, terus masnya hoak, nggak percaya. Nah, jadi di video kali ini aku sedikit mau mengklarifikasi atau mau jelasin sebenarnya berita tersebut itu valid atau enggak. Berita tersebut sudah dipastikan valid karena aku sendiri di Jepang mengalaminya di sini juga. Terus berita-berita di televisi, di media Jepang itu memberitakan hal tersebut. Dan terutama di perusahaanku sendiri, kemarin diingatkan sendiri oleh Ridaku, atau istilahnya apa ya, ketua LAN Rida. Dia berkata kalau kondisi Jepang saat ini lagi darurat COVID, terus dia bilang kalau kita keluar disuruh hati-hati, terus pakai masker, dan dia bilang juga semisal kalau ada yang terkena COVID temannya atau gimana, diharapkan untuk menelpon perusahaan terus disuruh untuk libur. Karena di sini memang kondisinya lagi tinggi, terutama di daerah Tokyo, karena 3 hari berturut-turut mencapai 30.000 lebih. Itu di Tokyo saja loh ya, 30.000 lebih. Jadi untuk mencakup Jepang ya tidak menutup kemungkinan memang benar 200.000 kasus penularan per hari. Tapi untuk per hari ini ya lumayan sudah turun, tapi masih di atas 100.000 penularan per harinya. Oh ya, untuk menanggapi yang video kemarin, buat teman-teman yang ingin membaca sendiri link beritanya, aku taruh di deskripsi di bawah. Di situ aku taruh link berita dari NHK World yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang dari Indonesia bisa membaca sendiri artikel tersebut. Nah, jadi video kemarin itu yang aku bacain beritanya bukan hoak ya, buat teman-teman ya, diingat bukan hoak, tapi fakta sesuai keadaan yang di sini. Kalau kemarin ada yang bilang atau yang berkomentar seperti ini, ya aku tampilin di layar, nggak ada heboh-heboh di medsos. Ya kalau di Indonesia ya yang dihebohkan yang bukan itu yang saat ini diheboh di medsos Indonesia ya soal polisi tembak polisi dan tentara tembak tentara itu. Kalau berita dari Jepang soal COVID ini ya nggak mungkin sampai di sana, karena yang heboh ya di sini bukan di Indonesia. Jadi kalau mau cari berita di medsos soal COVID Jepang ya nggak ada lah, nggak bakal ada. Jadi di inti video kemarin aku ingetin lagi, aku itu update soal COVID di sini yang lagi tinggi bukan mau nakut-nakutin kalian yang mau berangkat ke Jepang, tapi aku mau mengingeti bahwa COVID saat ini masih ada dan di Jepang masih tinggi. Jadi buat teman-teman semisal mau berangkat ke Jepang ya lebih hati-hati lagi saat main keluar dan sebagainya. Terutama buat teman-teman yang saat ini di Jepang ya, kalian kalau memang mau main keluar ya tetap jaga protokol kesehatan dan tetap pakai masker pada intinya. Dan kemungkinan nanti kalau COVID-nya seperti ini ya liburan bulan depan ya mungkin nanti nggak boleh keluar atau gimana ya, mudah-mudahan aja
nggak terjadi lockdown ya. Terus kemarin juga di videoku ada yang nanya apakah akan ada lockdown lagi. Ya kemungkinan itu ada, tapi kita harapkan semoga saja tidak ada lockdown lagi ya, atau istilahnya penerapan status darurat lagi, semoga saja tidak terjadi. Karena untuk saat ini vaksin di Jepang sudah hampir merata, dan untuk per hari ini, hari kemarin tanggal 25 Juli, kasus penularan di Jepang sudah turun mencapai 120 ribuan. Jadi dari 200 yang sebelumnya rekor tinggi dari Sabtu sampai hari Senin itu sekarang mencapai 120 ribuan. Jadi sudah turun 80 ribu. Nah, mungkin teman-teman aku bilang gini nanti nggak percaya. Jadi akan aku bacain artikelnya secara langsung supaya teman-teman itu nggak meragukan apa yang aku ucapkan. Karena teman-teman biasanya kalau nggak ada sumber yang terpercaya itu kalian pasti nggak percaya. Jadi aku bacain juga artikelnya. Nah, di sini artikelnya berjudul Tokyo melaporkan 22.387 kasus baru COVID-19 pada hari Senin. Nah, jadi yang sebelumnya 30.000 turun ya di daerah Tokyo. Terus pemerintah metropolitan Tokyo mengatakan telah mengkonfirmasi 22.387 kasus baru virus corona pada Senin 25 Juli 2022. Jadi ini berita valid hari kemarin. Pejabat Tokyo juga melaporkan 3 kematian akibat virus itu pada Senin. Jumlah pasien bergejala serius yang menggunakan ventilator atau mesin jantung paru ECMO adalah 15 orang. Terus, Kementerian Kesehatan melaporkan di seluruh Jepang hingga Senin pukul 6 sore terdapat 125.575 kasus baru virus corona. Diingat-ingat ya, itu satu hari loh. Pejabat melaporkan 48 kematian akibat virus itu di seluruh Jepang. Tuh. Jadi masih gawat ya di Jepang ini. Tapi untuk per hari Senin kemarin itu kasusnya cuma 125.575 kasus. Jadi sudah sekitar 75.000 turun ya. Ternyata 75.000 nggak sampai 8.000 yang aku bilang tadi. Nah, itu beritanya valid loh ya dari sini, dari Jepang. Terus ini aku baca sumber artikelnya dari NHK World yang sudah diterjemahin menjadi bahasa Indonesia supaya teman-teman yang dari Indonesia bisa baca juga. Terus nanti jangan sampai teman-teman itu komen seperti yang video kemarin bilang hoax, nggak percaya dan sebagainya. Jadi akan aku taruh link juga di deskripsi di bawah soal laporan kasus COVID di hari Senin kemarin. Jadi teman-teman bisa baca sendiri dan bisa istilahnya tahu sendiri, bukan kataku atau kata siapa. Jadi ini dari artikel beneran yang di sini. Oke, itu aja mungkin yang aku sampaikan di video kali ini. Aku ingetin sekali lagi, di video kali ini aku update COVID ini bukan mau nakut-nakutin teman-teman yang akan ke Jepang, tapi aku mau ingetin bahwa COVID masih ada di Jepang, di Indonesia pun juga ada. Jadi lebih berhati-hati, jangan sampai belalu, atau bahasa Indonesianya jangan sampai pokoknya belalu lah, bahasa Jawa aja. Pokoknya jangan sampai belalu, tetap jaga protokol kesehatan. Terus untuk yang teman-teman di Jepang, yang TKI yang sudah kerja di Jepang, tetap hati-hati. Kalaupun liburan ya jangan terlalu barbar. Pokoknya liburan secukupnya aja, pakai masker dan lain-lain. Oke, untuk video hari ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang ingin menanyakan soal berita Jepang ataupun pekerjaan di Jepang atau pemagangan di Jepang, pokoknya seputar informasi di Jepang, silahkan tulis di kolom komentar di bawah atau follow Instagramku @edimedi_ di sebelah pojok. Di sini kamu bisa follow dan kamu bisa DM. Nanti pasti akan aku jawab, entah aku jawab langsung melalui DM atau aku bales melalui video YouTube tentunya. Oke, aku akhiri. Buat yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, mite kurete arigatou gozaimashita.じゃあまたね. See you in the next video.